Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ari Apriliana Dewi dengan NIM 17170511106. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Made Ari Wahyuni SE MSI selaku pembimbing utama, Ibu Sunita Depi SE MSI selaku pembimbing pendamping, serta Ibu Nyoman Trisna Herawati SE AKMPD selaku penelaah. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal saya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan, Kompleksitas Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, karena masih dalam bentuk proposal penelitian, maka ada beberapa sub yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Untuk pendahuluan yang akan saya paparkan yaitu terkait dengan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian untuk kajian teori yang akan dipaparkan yaitu terkait dengan grand teori, variabel Y dan variabel X, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Untuk metode penelitian yang akan dibahas terkait dengan rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data. Baik, langsung saja kita menuju ke latar belakang. Jadi adapun yang melatar belakangi mengapa saya mengambil penelitian ini yaitu perkembangan perekonomian saat ini tentu sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan-perusahaan yang sudah go public di Indonesia. Perkembangan perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan semakin meningkat. Sesuai dengan peraturan nomor 10.K.2 terkait dengan lampiran keputusan Ketua BPPAM LK nomor keputusan 346/BL/2011 yang mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten dan perusahaan publik menyatakan bahwa perusahaan harus secara berkala menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit paling lambat 90 hari sejak tanggal tutup tahun buku kepada BPPAM. Namun ternyata banyak perusahaan yang sudah go public di Indonesia itu terlambat menyampaikan laporan keuangannya, seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia itu Bapak Adi Pratomo Arianto yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 masih terdapat 107 perusahaan di Bursa Efek Indonesia terlambat menyampaikan laporan keuangannya karena alasan khusus. Sedangkan sekitar 31 perusahaan di Bursa Efek Indonesia terlambat menyampaikan laporan keuangannya tanpa alasan khusus. Sehingga dari pihak Bursa Efek Indonesia ini terpaksa harus memberikan denda atau sanksi berupa pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran maupun berupa peringatan tertulis. Fenomena keterlambatan pempublikasian laporan keuangan karena audit delay tentunya menyebabkan munculnya reaksi negatif dari pelaku pasar modal yang menyebabkan kepercayaan investor menurun dan berpengaruh terhadap harga jual saham. Adapun beberapa perusahaan yang belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan, sehingga dari pihak Bursa Efek Indonesia ini memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham sebanyak 4 emiten. Jadi emiten tersebut diantaranya yaitu ada PT Apexindo Pratama Duta Tbk, kemudian ada PT Barkriland Development Tbk, kemudian ada PT Sugeh Energi Tbk, dan yang terakhir ada PT Nipres Tbk. Selain itu, kebaruan dari penelitian ini yaitu menggunakan periode tahun terbaru, dan salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat jarang digunakan, yaitu variabel kualitas audit. Selain itu juga penggunaan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki kompleksitas operasi yang tinggi serta merupakan sektor terbesar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga masih terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang diteliti. Berikut data beberapa perusahaan manufaktur yang mengalami audit delay di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa masih saja terdapat peningkatan audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Karslau dan Kaplan 1991 mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tidak akan menunda publikasi laporan keuangannya. Begitu juga yang dikatakan Abdullah 1996 berpendapat bahwa audit delay akan lebih singkat pada perusahaan yang memiliki solvabilitas yang tinggi. Akan tetapi terdapat beberapa perusahaan manufaktur, yaitu salah satunya PT Prima Alwi Steel Universal Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan nilai profitabilitas dan juga solvabilitas setiap tahunnya. Akan tetapi, audit delay yang dialami semakin meningkat. Lihat pada tabel, yaitu PT Prima Alwi Steel Universal Tbk pada tahun 2017
mengalami audit delay sebanyak 113 hari, kemudian meningkat di tahun 2018 yaitu 121 hari, kemudian pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 140 hari. Nah, dengan hal tersebut menjadi alasan mengapa saya mengambil penelitian ini, yaitu terkait dengan pengaruh rasio keuangan, profitabilitas, solvabilitas, kemudian kompleksitas perusahaan dan kualitas audit terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Nah, untuk selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan batasan penelitian. Nah, untuk yang pertama, batasan masalah. Jadi, objek penelitian adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian laporan keuangan yang disajikan dengan mata uang rupiah. Kemudian data yang diperlukan adalah data laporan keuangan dan laporan auditor independen. Dan yang terakhir itu pada data-data laporan keuangan tersebut menggunakan atau terdapat variabel-variabel yang terkait seperti profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas perusahaan dan juga kualitas audit. Nah, adapun identifikasi masalah yaitu masih banyak perusahaan go public yang tidak mematuhi peraturan untuk melaporkan ataupun menerbitkan laporan keuangannya. Kemudian keterlambatan penyampaian laporan keuangan akibat dari adanya audit delay akan mengakibatkan hilangnya sisi informasi laporan keuangan. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, yang pertama yaitu untuk rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay, yang kedua apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay, yang ketiga yaitu apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, dan yang terakhir apakah kualitas audit berpengaruh terhadap audit delay. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Untuk selanjutnya yaitu mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap audit delay dan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap audit delay. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritis, jadi penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan, referensi, dan dapat menambah pemahaman terkait dengan audit delay maupun faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Manfaat praktis yaitu dibagi menjadi tiga, ada manfaat bagi peneliti, Universitas Pendidikan Ganesha, dan masyarakat. Yang mana manfaat bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan, referensi, atau bahan pembandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sedangkan bagi Universitas Pendidikan Ganesha diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Begitu juga bagi masyarakat, di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Jadi yang pertama teori terkait dengan audit delay. Jadi ada 3 teori, yaitu teori sinyal atau signaling teori, ada teori agensi atau agensi teori, dan teori kepatuhan. Nah, teori sinyal mengemukakan bagaimana manajemen perusahaan memberikan sinyal berupa informasi kepada pelaku kepentingan. Nah, sinyal yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti misalnya publikasi laporan keuangan. Misalnya sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat untuk kebutuhan pembuatan keputusan dari investor. Jadi semakin panjang audit delay, maka investor menganggap perusahaan memiliki bad news sehingga tidak segera mempublikasikan laporannya. Nah, hal tersebut pun berdampak pada pergerakan saham atau bahkan penurunan harga saham. Nah, selanjutnya yaitu teori agensi atau agensi teori. Teori ini menyatakan hubungan antara pemilik modal atau principal, yaitu investor, dengan manajer atau agent. Dalam pelaksanaan teori agensi mengharuskan agen memberikan informasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai ketepatan waktu dalam penyampaian audit laporan keuangan merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori keagenan yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara principal dan agent. Selanjutnya yaitu teori kepatuhan, yang mana teori ini mendorong seorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama dengan halnya auditor yang berusaha menyelesaikan audit dengan tepat waktu. Sebelum menuju ke faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, saya akan memaparkan sedikit terkait dengan apa sih itu audit delay. Nah, jadi audit delay ini merupakan lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga diterbitkannya laporan keuangan audit. Nah, semakin lama rentang waktu audit delay, maka semakin lama penyelesaian audit laporan keuangannya dan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangannya. Nah, keterlambatan publikasi laporan keuangan ini bisa mengidentifikasi adanya masalah dalam laporan keuangan tersebut. Jadi, audit delay ini diukur berdasarkan
berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Jadi di sini hanya digunakan 4 faktor saja, yaitu profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, dan kualitas audit. Nah, untuk profitabilitas itu sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian kompleksitas operasi perusahaan, yang mana tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan ini bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasi atau cabang atau anak perusahaan. Kemudian untuk kualitas audit, jadi kualitas audit ini dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. Selanjutnya kerangka berpikir, jadi dapat dilihat pada gambar bahwa kerangka berpikir dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara parsial terhadap audit delay atau variabel Y. Adapun hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini, yang pertama untuk H1 yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kemudian H2 yaitu solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kemudian H3 yaitu kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dan H4 kualitas audit berpengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah audit delay, yang mana lama waktu penyelesaian audit diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. Nah, untuk variabel independennya terdiri dari profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas perusahaan, dan kualitas audit. Jadi, untuk profitabilitas menggunakan rumus return of asset sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk solvabilitas menggunakan rumus debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Kemudian untuk kompleksitas perusahaan ini ditentukan dengan ada atau tidaknya anak perusahaan. Nah, pengukurannya menggunakan skala dummy. Jadi jika perusahaan tersebut memiliki cabang atau memiliki anak, maka dinilai dengan 1. Jika tidak, maka dinilai dengan 0. Selanjutnya untuk kualitas audit ini dilihat dari ukuran kantor akuntan publik yang memberikan audit, yaitu KAP Big Four atau KAP non Big Four. Jadi sama halnya dengan kompleksitas perusahaan menggunakan skala dummy, yang mana jika perusahaan tersebut menggunakan KAP Big Four maka akan dinilai dengan 1, dan KAP non Big Four maka nilainya adalah sama dengan 0. Nah, yang terakhir yaitu subjek penelitian atau populasi dan sampel. Nah, untuk populasi, jadi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian metodenya menggunakan purposive sampling, yang mana mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Jadi dapat dilihat pada tabel sudah dijelaskan bahwa populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu tahun 2017 sampai dengan 2019 sebanyak 178 perusahaan. Kemudian dengan kriteria perusahaan manufaktur yang belum menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit tahun 2017 sampai dengan 2019 itu ada sebanyak 18 perusahaan. Kemudian perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya dinyatakan dalam mata uang asing atau dolar itu sebanyak 27 perusahaan. Kemudian perusahaan manufaktur yang dalam laporan keuangannya tidak dilengkapi atau tidak menyajikan informasi terkait dengan profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas perusahaan, dan kualitas audit itu sebanyak 39 perusahaan. Jadi total perusahaan yang diteliti sebanyak 94 perusahaan. Nah, total sampel penelitian selama 3 tahun pengamatan sebanyak 282 perusahaan. Nah, jenis data yang digunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu berupa statistik deskriptif, ada uji asumsi klasik, kemudian uji regresi linear berganda yang terdiri dari koefisien determinasi, dan juga uji T. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.